Teh dimulai di share screen-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali di mata pelajaran perencanaan pembelajaran fisika. Alhamdulillah juga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, saya Agi Paramdhani, Shelly Sugianti, dan Egi Chandra akan sedikit memaparkan materi mengenai fokus pembelajaran fisika. Oleh karena itu, agar waktu kita terpakai secara efektif, kita akan mulai saja. Boleh dilanjut slide-nya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai 4 pokok pembahasan. Yang pertama, membahas mengenai tujuan pembelajaran fisika berdasarkan kurikulum. Yang kedua, membahas mengenai ruang lingkup pendidikan fisika yang akan disampaikan nanti oleh Saudari Shirley. Selanjutnya, mengenai pendekatan pembelajaran fisika yang akan disampaikan oleh saya. Dan yang terakhir, membahas fokus pembelajaran fisika yang akan disampaikan oleh Egi Chandra. Kepada Saudari Charlie, kepadanya saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran fisika itu berdasarkan kurikulum. Nah, pada mata pelajaran fisika SMA atau MA itu tujuannya adalah yang pertama itu menambah keimanan peserta didik dengan menyadari hubungan keteraturan, keindahan alam, dan kompleksitas alam dalam jagat raya terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya. Selanjutnya ada menunjukkan perilaku ilmiah, di mana perilaku ilmiah itu memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, ulet, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli terhadap lingkungan dalam aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya, sebagai wujud implementasi sikap ilmiah dalam melakukan percobaan dan berdiskusi. Yang terakhir itu ada menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas kesehariannya sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan. Lanjut. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai ruang lingkup pendidikan fisika. Nih, mata pelajaran fisika di SMA atau MA itu merupakan mata pelajaran peminatan matematika IPA atau MIPA yang menekankan pada fenomena alam dan pengukurannya dengan perluasan pada konsep abstrak yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengukuran berbagai besaran, karakteristik gerak, penerapan hukum Newton, alat-alat optik, kalor, konsep dasar listrik dinamis, dan konsep dasar gelombang elektromagnetik. Yang kedua, gerak dengan analisis vektor, hukum Newton tentang gerakan dan gravitasi, gerak getaran, energi, usaha, dan daya, impuls dan momentum, momentum sudut dan rotasi benda tegar, fluida, serta termodinamika. Yang ketiga, pada gejala gelombang bunyi, gaya
listrik, medan listrik. Nah, ada 12 buku pedoman guru kurikulum 2014 potensial dan energi potensial. Medan magnet, gaya magnetik, induksi elektromagnetik, dan arus bolak-balik, serta gelombang elektromagnetik, radiasi benda hitam, teori atom, relativitas, dan radioaktivitas. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada saudari Shirley yang sudah memaparkan mengenai materi tujuan pembelajaran fisika dan ruang lingkupnya. Dan selanjutnya pembahasan mengenai pendekatan pembelajaran fisika akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, bisa dilanjut. Pendekatan pembelajaran fisika ini menggunakan pendekatan saintifik, yaitu yang difokuskan kepada 3 aspek pokok. Yang pertama dari aspek sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dari aspek sosial itu dibagi ke 2, yaitu ada aspek yaitu untuk pemenuhan dalam menghargai agamanya masing-masing, dan yang kedua ada sikap sosial. Sikap sosial di sini lebih fokus kepada hard skill atau pengembangan soft skill juga. Mereka dituntut untuk bagaimana bisa bertanggung jawab, bersikap jujur, dan bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan manusia. Pada pembelajaran saintifik ini difokuskan kepada untuk bisa mengetahui apa dan bagaimana dan hasil apa saja yang akan mereka lakukan selama proses pembelajaran. Karena itu, dalam proses pembelajaran selain hard skill-nya yang dikembangkan, tapi mereka juga diseimbangkan dengan soft skill-nya. Mereka bagaimana dituntut untuk bekerjasama dengan teman-teman, bagaimana mereka berkomunikasi dengan yang lainnya secara dengan baik. Jadi, ketika seseorang hanya mengambil atau mengunggulkan dalam bidang hardnya saja, mereka tidak bisa menyeimbangkan ketika mereka sudah ada di kehidupan masyarakat secara luas. Mereka harus bisa berkomunikasi dengan yang lain. Itu proses pembelajaran di sekolah dan di masyarakat, jadi harus kita ini. Terus kalau gambaran umum mengenai pembelajaran fisika dengan pendekatan saintifik. Saya boleh dilanjut. Untuk pendekatan saintifik ini berfokus kepada 5 aspek pokok. Yang pertama yaitu proses mengamati. Dalam kegiatan mengamati, guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih, untuk memperhatikan melalui kegiatan. Dan di sini kan selain guru yang memberikan materi, tapi di sini juga memberikan sebagai fasilitator. Mereka tidak hanya bersifat aktif, tapi guru juga di sini bisa memberikan kesempatan kepada para murid untuk bisa mengamati dan proses melatih kemampuan. Jadi tidak sebatas hanya mendengarkan, mereka juga dituntut bisa menganalisis apa yang sedang mereka lakukan. Yang kedua, ada aspek mengenai dalam kegiatan ini guru membuat kesempatan secara luas kepada didik misalnya mengenai apa yang sudah dilakukan atau tidak. Ini maksudnya memang guru sebagai fasilitator. Mereka dituntut untuk bisa mengembangkan kualitas murid. Dengan salah satunya murid bisa menanya atau mengumpulkan informasi data yang sudah mereka dapatkan, kemudian data yang sudah dikumpul mereka bisa mengkontribusikan atau menanyakan kembali pertanyaan yang sudah dikumpul. Terus yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi ini kan kalau maaf suaranya. Ini ada suaranya. Udah jelas. Suaranya kurang jelas. Udah sekarang masuk cobain. Belum. Oh, sekarang udah. Belum jelas belum. Udah ini udah. Deketin coba mikrofon. Ini teh udah Atas yang jelas. Oh, atas jelas. Tes. Lanjut yang Ada tarikan soalnya. Belum. Udah. Belum. Udah ya, ini kita lanjut ke yang nomor 3 dalam aspek mengumpulkan informasi.
Setelah tadi kan mereka dituntut untuk bisa Hmm. mengamati, terus menanya, mereka juga dituntut untuk bisa mengumpulkan data. Data di sini kan bisa berupa dari eksperimen atau dari berupa media-media lain, baik itu dari kegiatan mereka riset atau mereka mencari data informasi dari media seperti YouTube, terus atau dari jurnal dan yang lainnya. Lanjut teh. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, dalam aspek menalar. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya, yaitu memproses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi yang lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan. Maksud menalar di sini mereka dituntut untuk bisa memahami data yang sudah mereka dapatkan. Setelah datanya sudah terkumpul, mereka mengkonfirmasi supaya bisa dapat memahami informasi yang sudah didapatkan. Menalar di sini tidak sebatas hanya mereka sebatas tahu, tapi mereka juga paham akan materi yang sudah diajarkan. Yang selanjutnya, yang terakhir, mengenai aspek mengkomunikasikan. Komunikasi di sini mereka dituntut untuk bisa menyimpulkan hasil dari apa yang sudah kita cari. Dari data-data yang sudah dikumpulkan, mereka mengkonfirmasikan kembali atau menyimpulkan ulang sebagai proses pengembangan dari mereka. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai fokus pembelajaran fisika akan disampaikan oleh Saudara Egy Chandra. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ada? Ada. Alhamdulillah hadir. Ya. Izinkan saya untuk menjelaskan fokus pembelajaran fisika. Sesudah tadi membahas tentang tujuan pembelajaran fisika berdasarkan kurikulum, terus ruang lingkup pendidikan fisika, dan barusan ya oleh Saudara Gipar, pendekatan pembelajaran fisika. Yang keempat adalah fokus pembelajaran fisika. Jadi yang difokuskan dari pembelajaran fisika itu adalah ya dari kelas SMA. Jadi dari pendidikan jenjang SMA yang difokuskan yaitu dari kelas 10 bisa kita lihat yang pertama pengukuran dan kinematika partikel. Itu tentang apa? Yaitu tentang pengembangan pemahaman gerak lurus dan gerak melingkar. Yang kedua ada mekanika partikel, benda tegar dan elastis. Jadi untuk mekanika partikel ini untuk pengembangan pemahaman gerak benda, kaitannya dengan energi dan momentum. Dan yang terakhir, fokus pembelajaran fisika kelas 10 yaitu ada astrofisika dan hukum Newton tentang gravitasi. Menjelaskan tentang pengembangan pemahaman asal-usul alam semesta dan interaksi gravitasi dan benda-benda di tata surya. Jadi itu untuk fokus pembelajaran fisika kelas 10. Dan jenjang selanjutnya, fokus pembelajaran fisika kelas 11, yaitu tentang mekanika fluida. Fluida itu tentang air. Pengembangan pemahaman sifat fluida statis dan fluida dinamis. Dan yang kedua ada getaran gelombang mekanik dan gelombang cahaya, yaitu mencakup pengembangan pemahaman sifat-sifat gelombang beserta aplikasinya dalam teknologi. Yang terakhir ada membahas tentang suhu dan kalor. Suhu dan kalor, termodinamika, dan teori kinetik gas. Pengembangannya yaitu pengembangan pemahaman keadaan makroskopik dan mikroskopik.
akibat perubahan suhu dan kalor dalam sistem. Dan yang terakhir ada elektrostatistika dan elektrodinamis dan sifat kemagnetan, pengembangan pemahaman gejala kelistrikan dan kemagnetan. Bisa dilanjut. Yang terakhir ada fokus pembelajaran fisika kelas 12. Jadi setiap jenjang itu pembahasannya beda-beda, ada yang sama namun meningkat dalam pembelajarannya. Yang pertama ada tentang induktor, bahan magnet, dan arus bolak-balik. Itu pengembangan pemahaman rangkaian bolak-balik atau bisa kita sebut di dalam AC sederhana. Dan yang kedua ada gelombang elektromagnet, yaitu pengembangan pemahaman medan listrik dan medan magnet dinamis yang secara bersama-sama membentuk gelombang elektromagnet. Yang ketiga ada teori relativitas khusus Einstein. Itu yang dimaksud dengan pengembangan teori relativitas, yaitu pengembangan tentang membahas cahaya, kenapa dikhususkan oleh Einstein. Yang keempat ada konsep fenomena kuantum serta inti atom, pengembangan pemahaman sifat dualisme gelombang partikel pada gelombang elektromagnet dan partikel bermassa, dan dinamika yang terjadi di dalam inti. Mungkin itu fokus, atau mungkin itu cukup sekian dari saya. Fokus pembelajaran pendidikan fisika kelas 10 sampai kelas 12. Mungkin terima kasih dari saya. Saya serahkan kembali ke rekan Gipar. Baik, terima kasih Saudara Eki Chandra yang sudah memaparkan mengenai fokus pembelajaran fisika. Nah, sekarang kita dibatasi aja ya untuk yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, kita batasi saja untuk 1 orang gitu. Jadi silakan kepada para mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan, silakan. Agar waktu kita terpakai secara efektif. Boleh di kolom chat atau diutarakan secara langsung boleh. Ada, atau kalau tidak ada kita akan lanjutkan untuk presentasi yang kedua. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, karena waktu kita terbatas, jadi kita mulai saja untuk yang presentasi kelompok selanjutnya. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian. Ya, mulai Terima kasih saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin langsung saja ya untuk mukadimah ikut yang pertama. Selanjutnya itu dari kelompok kami, kelompok 5, yaitu yang beranggotakan Khairul Fahmi, saya sendiri, Saiful Hidayat, dan Vini Syafa Syahdah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang alokasi waktu belajar efektif. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Kebetulan pemateri pertama itu Saiful Hidayat, namun mungkin karena ada kendala sinyal, saya mungkin untuk Vini Syafa yang akan mewakilkannya. Kepadanya saya persilahkan.
Ya, baik. Terima kasih, Fernanda. Untuk sebelum ke materi, di sini ada definisi alokasi waktu belajar efektif, ada perhitungan alokasi waktu, ada analisis alokasi waktu, dan distribusi alokasi waktu. Di sini ada definisi alokasi waktu. Maji 2014 halaman 216 berpendapat bahwa alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan minggu efektif per semester. Alokasi waktu mata pelajaran per minggu dan jumlah kompetensi per semester. Sedangkan alokasi waktu dalam RPP merupakan perkiraan waktu untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam. Menentukan sumber belajar, penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi secara sederhana, alokasi waktu dapat diartikan sebagai penyesuaian waktu dalam kurikulum. Alokasi waktu merupakan lamanya kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di laboratorium. Yang selanjutnya ada perhitungan alokasi waktu. Di dalam perhitungan alokasi waktu ini ada perhitungan alokasi waktu tahunan, di mana program tahunan ini merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang berisikan secara garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Adapun komponen-komponen program tahunan meliputi identifikasi atau satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Kemudian ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperhitungkan alokasi waktu dalam mengembangkan program tahunan. Yang pertama, dilihat dari berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum seperti apa yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian analisis berapa minggu efektif dalam 1 semester. Dan seperti yang telah ditetapkan dalam gambar alokasi waktu efektif. Kemudian melalui analisis tersebut dapat menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu. Adapun hari-hari libur meliputi jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, termasuk hari-hari besar nasional, serta hari libur khusus. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Vinesha, Pak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Khairul Fahmi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Nendem yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, kita lanjutkan. Untuk perhitungan alokasi waktu, ada semesteran, mingguan, dan juga harian. Yang pertama, ada semesteran, alokasi waktu semesteran. Program semesteran adalah program yang berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 1 semester.
Untuk komponen-komponennya yaitu identifikasi suatu pendidikan, standar kompetensi, dan materi pokok. Jadi untuk program semesteran ini dilaksanakannya itu dalam 1,5 semester. Terus yang mingguan, waktu pembelajaran mingguan. Untuk mingguan, waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Jadi untuk mingguan ini waktu pembelajaran yang efektif gitu. Jadi ada beberapa hari untuk pengembangan diri. Selanjutnya untuk harian. Harian efektif atau disebut HE, banyaknya hari yang terdapat dalam kalender pendidikan yang dapat digunakan dalam tatap muka terstruktur dalam melaksanakan kegiatan penyampaian materi pembelajaran di kelas. Hari keseluruhan. Jadi untuk hari efektifnya itu adalah 1 minggu dan untuk hari liburnya itu adalah hari Minggu dan agenda pendidikan yang ditetapkan seperti itu. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Khairul Fahmi. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membahas tentang distribusi alokasi waktu atau bisa kita sebut dengan penyaluran alokasi waktu. Nah, dalam penyaluran alokasi waktu ini, waktu yang tersedia dalam pemberian materi pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk tingkat SD atau madrasah ibtidaiyah itu sekitar 35 menit. Sedangkan untuk SMP atau MTS sekitar 40 menit. Dan untuk SMA atau madrasah aliyah sekitar 45 menit. Nah, di dalam pendistribusian alokasi waktu ini, kita harus memahami penentuan pekan efektif melalui hari efektif yang telah ditentukan, atau kita harus menentukan pekanan efektif dengan cara pekan keseluruhan, pekan tidak efektif, pekan keseluruhan dikurangi pekan tidak efektif sama dengan pekan efektif. Nah, setelah itu didistribusikan jumlah pekan efektif ke dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran selama 1 semester berjalan yang mencakup tatap muka, penilaian, harian, PTS, PAS, dan remedial. Mungkin saya akan berikan sebuah contoh terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh tentang alokasi waktu pada mata pelajaran fisika kelas 10. Nah, di sini untuk perhitungan pekan efektifnya, pertama-tama kita harus menghitung dulu jumlah minggu dalam 1 semester. Misalkan ini ada dari bulan Juli sampai bulan Desember. Misalkan ini pada bulan Juli itu terdapat 4 minggu. Pada bulan Agustus terdapat 5 minggu, September 4 minggu, Oktober 4 minggu, November 5 minggu, Desember 4 minggu. Jadi jumlah keseluruhan dari 6 bulan ini sekitar 26 minggu. Nah, setelah kita menentukan keseluruhan minggu dalam 1 semester atau pekan, kita lanjut untuk menentukan jumlah minggu tidak efektif atau yang ada hari-hari liburnya atau kegiatan-kegiatannya. Misalkan di sini pada bulan Juli ada kegiatan awal masuk sekolah, jumlah minggu 2. Terus pada bulan Oktober ulangan tengah semester atau UTS sekitar 1 minggu. Terus di bulan Desember ada 2 kegiatan yaitu UAS dan libur semester sekitar 1 minggu, 1 minggu. Ketika dijumlahkan, ternyata minggu tidak efektifnya itu sekitar 5 minggu. Nah, untuk menentukan banyaknya minggu efektif, dari jumlah pekan yang keseluruhan ini, kita kurangi dengan minggu yang tidak efektif. Jadi, 26 minggu dikurangi
5 minggu sama dengan 21 minggu. Jadi pekan efektifnya yaitu sekitar 21 minggu. Nah, setelah menentukan pekan efektif untuk belajar, kita menentukan banyaknya jam pelajaran. Untuk menentukan banyaknya jam pelajaran, di sini jumlah minggunya, pekan efektifnya, dikalikan dengan 3 jam pelajaran. Di sini sekitar 63 jam pelajaran. Nah, setelah itu, kita distribusikan atau salurkan alokasi waktu tersebut ke dalam materi pokok atau mata pelajarannya. Oh tidak, materi pokok dalam fisika. Ini kan satu mata pelajaran. Nah, disalurkan pada materi pokoknya. Misalkan hakikat fisika dan prosedur ilmiah cukupnya berapa jam, pengukuran berapa jam. Nah, di sini contohnya ada hakikat fisika dan prosedur ilmiah, alokasi waktu 6 jam pertemuan. Berarti kalau di tingkat SMA, 1 jam pertemuan itu sekitar, 1 pertemuan itu sekitar 45 menit. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya, banyaknya jam pelajaran, 21 minggu dikali 3 jam pelajaran, sama dengan 63 jam pelajaran. Jumlah jam cadangan di sini tidak ada. Jumlah jam pelajaran efektif, 63 jam pelajaran dikurangi 0 jam pelajaran, hasilnya 63 jam pelajaran. Berarti dalam satu semester itu jam pelajaran efektifnya sekitar 63 jam pelajaran. Mungkin itu untuk contohnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya yaitu tentang analisis alokasi waktu. Analisis alokasi waktu adalah jumlah minggu dalam semester atau tahun pelajaran terkait dengan pemanfaatan waktu pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis alokasi waktu oleh guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan jumlah minggu pada bulan dalam semester atau tahun pelajaran melihat kalender umum. Berarti yang tadi yang telah saya contohkan. Yang kedua, penentuan jumlah minggu yang efektif dan tidak efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Yang tadi juga telah saya contohkan. Dan yang ketiga, penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah dipetakan sebelumnya. Yang keempat, pengalokasian jam pelajaran untuk ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Dan yang terakhir, pembagian jumlah waktu atau jam pelajaran efektif dalam 1 tahun atau semester ke semua unit secara proporsional atau seimbang dan semua jenis ulangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf dari banyak kekurangannya. Silakan bila ada yang mau dipertanyakan dulu. Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Izin bertanya, saya Nenden sama Saiful. Silakan. Sama Khairul. Ya, untuk kan itu jam pelajaran secara normal ya. Tapi gimana kan sekarang ada ya masa online, tapi ada yang dikurangi, ada yang enggak. Gitu. Apakah itu bisa efektif atau tidak? Baik, saya akan mencoba menjawab dengan pengetahuan kemarin saya. Kan sudah searching ya, di situ ada alokasi tentang alokasi waktu belajar efektif di tengah pandemi gitu kan.
Jelas suaranya? Jelas. Jelas. Ya, jadi kan kemarin saya cari alokasi waktu efektif di tengah pandemi. Nah, dan kan sudah ada juga kurikulum darurat itu yang belajar dari rumah. Nah, mungkin menurut pemerintah waktu efektif yang digunakan untuk saat ini yaitu dengan menggunakan media atau Zoom meeting atau Google Meet. Walaupun dirasakan tidak efektif, mungkin itu yang terbaik daripada pembelajaran dihentikan. Terus tadi pertanyaannya apakah efektif? Itu kembali ke masing-masing gitu. Pertanyaannya bisa diulang tadi. Ya, jadi apakah bisa efektif gitu kan, online kan terbatas gitu. Ya menurut saya kurang efektif. Ya mungkin itu solusi untuk sekarang. Tapi kalau ya berkepanjangan apakah bisa mempengaruhi gitu. Karena waktunya kan dibatasi. Jadi menurut saya pribadi mah jika diperpanjang terus akan mempengaruhi tapi menurut saya pengaruhnya juga ada dua, yaitu pengaruh kurangnya atau juga pengaruh positifnya. Ada negatif ada positif. Contohnya kan pengaruh positifnya kita bisa belajar walaupun tidak bersama gitu, tidak belajar seperti biasa, jadi lebih ada inovasi gitu dalam pembelajaran. Ya negatifnya mungkin kurang efektifnya itu tergantung siswanya juga. Jadi kan ada yang jika pas pembelajaran langsung belajar mengikuti pembelajaran, ada juga yang masih leha-leha gitu pas ada pembelajaran. Jadi efektif atau tidak efektifnya itu menurut diri sendiri. Kalau diperpanjang juga ya kurang efektif, bisa dibilang kurang efektif. Tetapi daripada dihentikan pembelajaran, maka ini yang lebih baik. Mungkin begitu. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Ya, terima kasih rekan Saiful. Mohon maaf jika kurang jelas. Ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya akan menanya. Boleh? Boleh. Boleh. Sharing aja daripada ngepelengkan. Nah, kan tadi disebutkan, saya sudah lihat itu ada alokasi waktu efektif di tengah pandemi. Nah, saya mau tanya dari masing-masing teman-teman, rekan-rekan semua, apakah yang kalian ketahui tentang alokasi waktu efektif di tengah pandemi? Kemudian, menurut masing-masing, apakah alokasi waktu efektif tersebut benar-benar efektif atau tidak? Saya mau meminta tanggapan dari masing-masing saja, bertanya ya dari masing-masing, menurut masing-masing maksudnya. Silahkan, ada yang mau menjawab dulu pertama. Bentar, Put. Ya, Put. Silahkan, Putri. Tapi jaringan aku.
Ya, Helmi, saya mau tanya pada Helmi. Helmi ada? Kak Abi ataupun nanya nah. Nah, Ahmad. Enggak, Ahmad. Jadi mung. Astaga. Helmi hadir. Cie Hemli. Bade Asep mangga. Absen dulu absen. Absen. Sok atau sesuai absen dulu dari Abir. Sesuai absen. Abin. Tanggapan menurut masing-masing. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pini alokasi waktu efektif dalam belajar kan itu. Nah kan sekarang keadaannya lagi pandemi. Nah saya mau bertanya bagaimana alokasi waktu efektif di tengah pandemi itu. Apakah memang benar bisa efektif atau tidak? Itu mah tergantung kebutuhan sama itunya, efisiensi menurut kebutuhan masing-masing sih. Kalau itu mah. Jadi saya mau nanya menurut masing-masing kan tadi juga masing-masing Ya, menurut Putri. Ya efektif sih menurut saya mah. Alasannya? Ya karena sama alasannya. Dari pagi misalkan sudah terstruktur ya. Dari pagi jam 7 misalkan sampai sore, waktunya kuliah gitu, terus mengerjakan tugas seperti biasa, makan siang dan lain-lain. Ya gitu. Kebutuhan sama manfaatnya aja, weh. Tapi kalau kendalanya bagaimana? Apa ada kendala? Kendala dalam hal apa? Dalam waktunya itu kadang pas kuliah ada kendala, misal ke pemakaman dulu kemarin kan juga ke pengajian, ada yang orang meninggal ya dulu kan itu waktunya kuliah. Ya, mungkin itu kan ada sih. Ya, ada kendala yang emang mendadak. Terus kitanya juga harus bisa memanage waktunya kuliah gitu, nggak harus lepas tanggung jawab. Jadi ya kuliah mah kuliah aja. Ya. Ya, terima kasih Putri atas jawabannya. Yang lain, saya mau dengar alasan yang lain, tapi jangan sama gitu. Kalau yang sudah terwakilkan nggak apa-apa. Bang Egi mangga. Terus buka itu. Jantan lah. Udah adik kami mah nanya. Menambahkan Mang Egi. Atau Ki Ahmad engel. Butuh masukan. Mong. Belikan. Ini diupload di YouTube ya. Intinya sih bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sebaik mungkin menurut orang kan berbeda-beda. Menurut Abdi. Menurut Abi oge. Kalau mengejar waktu efektif, jadi kan waktu efektif teh semua tersampaikan dari mulai materi, eksperimen atau apa saja gitu ya. Terus kan kalau di tingkat SD, SMP, dan SMA pasti kan membutuhkan bimbingan dari gurunya, efektif atau tidak, yaitu tergantung materi yang tersampaikan dan bimbingan dari gurunya. Itu menurut saya. Kalau waktu tidak terlalu tidak bisa sedikit atau banyaknya, tapi tergantung bagaimana menyampaikan materi dan bimbingan dari gurunya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bang Egi atas masukannya. Silakan yang lain. Desti, Imam.
tadi menambahkan ya, kan pertanyaan Wow. saya Ya. waktu bisa efektif atau tidak gitu ya, Ya. masa pandemi ini. Jadi ya saya pada minta pendapat teman-teman. Itu Sepul. Aduh ya Allah kurang jelas Aegi kita caket teuing deh. Sekarang Suaranya kurang jelas. Ada yang menghiung-hiung. Ini teh kan efektif terkait pembelajaran atau emang dari kitanya di sehari-hari? Saya mah tadi bertanya, kan ini tentang alokasi waktu efektif saat belajar. Terus teh kan dari saat ini kan dalam keadaan pandemi. Jadi saya bertanya menurut masing-masing, apakah di tengah pandemi ini waktu belajar efektif itu benar-benar efektif atau tidak menurut masing-masing? Kan sudah merasakan kan menurut masing-masing dari awal pandemi itu mau menggali aja, mau cari. Itu dari yang lain. Testi Sania ada. Itu sampai jam berapa? 12. Oh 12. Jika tidak ada lagi mungkin tutup aja ya Teh Nenen. Atau mau menambahkan lagi? Fahmi mau menambahkan apakah kamu efektif belajarnya? Alhamdulillah itu menurut masing-masing ya. Jadi untuk keefektifan waktu bisa. Terus kita ngumpul Ya tuh skip kita yang di absen Nabila Putri. Ya, baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ingin ikut menambahkan. Jadi saya simpulkan di alokasi waktu efektif belajar ini, jadi kembali kepada masing-masing ya, prioritas masing-masing. Apalagi kan sekarang di tengah pandemi itu belajarnya di rumah. Nah, di rumah itu kan ada pasti prioritasnya bukan kepada kuliah, tapi ada beberapa orang juga yang misal pas kuliah nggak bisa diganggu, kemudian orang di sekitarnya sudah memahami, sudah mengerti, jadi pas kuliah itu dia bisa lebih efektif itu. Tapi untuk sebagian orang yang misal di rumahnya itu kurang kondusif atau kurang mendukung, atau juga ada yang sambil bekerja, ada juga yang sambil mengajar gitu kan, itu disebutnya menjadi kurang efektif. Nah, jadi kesimpulannya waktu belajar efektif itu tergantung kepada masing-masing. Mungkin ya, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kita mendapatkan berkah juga dalam mencari ilmu. Amin. Mohon maaf dalam penyampaian atau ada kesalahan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di screenshot dulu atuh. Mangga dibuka kamerana supaya katingal. Pada di screenshot segala guys sakedapnya. Nah, sok screenshot heula sok. Sok bukalah kameranya sakedap. Jadi Ahmad, Aprianti, Desti, Sania. Sakedap guys. Guys, sakedap guys, damel lami besar taekwondo. Sakedap guys. Rian Jailani balik ke mana eta Serli. Apri akan dikerudung. Sania. Widi bisa besok ikut kubur akan di masjid jauh. Pendidikan Imam.
Sok. Ipar tong kebalik can ada. Pian bisa on cam semuanya. Bisa pasti sirikan. Apa sih? Rian on cam pelarian. Helmi itu ayah Helmi Helmi. Rian ada resep bisa tuh. Cakaria mana tuh buka? 1, 2, 3. Dah. Jadi Rian, Desti, Sherlock, Chen. Dah. Dia tuh. Deui Ini Sok. gabung cah daging. bade di full screen kan. Sok. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih semuanya. Sekali deui atuh sekali deui. Aduh itu sekali deui. Si Ian yang ngenit aja. Sekali deui orang Sunda. Sekali deui orang Sunda mah jadi 10 kali. Ieu atuh. Enggak sih teh. Sekali deui. Atos we lah. Sekali deui set. Kakehet kamerana. Hayo woi sekali deui.